Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus menyatakan hal yang sangat menggembirakan buat kita semua. Pasti sangat menggembirakan. Karena Yesus berjanji. Apa yang dijanjikan Yesus? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Anda percaya? Percaya, puji Tuhan. Tapi ada gak yang masih marah-marah karena doanya tidak dikabulkan? Ada gak yang ngambek sama Tuhan? Ya, nah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sendiri berjanji. Kalau kita tinggal dalam Yesus, kita minta apapun yang kita kehendaki, Yesus akan mengabulkannya. Kenapa? Karena kalau kita tinggal dalam Allah, kita semakin bersatu dengan Allah, kita akan semakin berpikir seperti Allah, berkehendak seperti Allah. Artinya, hidup kita akan semakin selaras dengan Tuhan. Sehingga yang kita kehendaki, ini juga adalah kehendak Tuhan. Maka dengan mudah Tuhan akan mengabulkannya. Tetapi kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, artinya sak karepe dewe, bagaimana Tuhan akan mengabulkan berbagai permohonan kita. Bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita, tetapi justru karena Tuhan sayang sama kita. Makanya dalam hidup ada saat-saat di mana kita mengalami kesulitan, mengalami kesengsaraan. Jangan kecil hati kalau permohonan kita, kalau kehendak kita ini belum dikabulkan Tuhan. Ini adalah saat kita dibersihkan seperti ranting yang berbuah, supaya berbuah lebih banyak, kita dibersihkan. Mau gak berbuah lebih banyak? Nah, kadang-kadang ada saatnya Tuhan membersihkan hidup kita. Jadi, berbagai hal yang tidak perlu, berbagai hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ini dicabut. Dan saat dicabut, itu seringkali sakit, tidak mudah. Kita mengalami krisis. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Sekali lagi, jangan kecil hati. Karena ini adalah proses pemurnian dari Tuhan.
Kalau sampai umur 50 seperti saya, 60, 70, kok masih aja mengalami kesulitan hidup? Jangan kecil hati. Sepanjang bersama Tuhan, selalu ada kesempatan jadi lebih baik. Walaupun kita kadang-kadang jatuh dalam dosa, puji Tuhan selalu ada kesempatan untuk jadi lebih baik. Oleh karena itu, mari kita selalu bersatu dengan Sang Pokok Anggur, supaya satu hari nanti semua yang kita minta akan dikabulkan, karena sungguh kita sudah semakin selaras hidupnya dengan Tuhan. Amin.